Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Feni dari manajemen B1. NIM saya yaitu 21 20 10 200 108. Di sini saya memerankan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan karakter berkualitas. Di sini ada beberapa faktor. Pertama yaitu faktor pendidikan. Saya akan menjelaskan dengan pendidikan itu, yaitu pendidikan merupakan suatu yang integral dari kehidupan. Pendidikan berasal dari kata didik yang berarti memelihara dan membentuk latihan. Jadi, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mengubah tingkat laku manusia secara individu. Dan di sini ada nilai-nilai dalam pendidik karakter. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ialah perilaku nilai-nilai manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, lingkungan diri sendiri, dan kebangsaan yang terwujud di dalam adat istiadat, budaya, tata krama, hukum, pemikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan pembuatan berdasarkan norma-norma agama. Yang memperhatikan dan memahaminya. Karakter pendidikan membutuhkan metode khusus yang tepat untuk tujuan pendidikan bisa tercapai. Di antaranya metode pembelajaran yang sesuai keteladanan. Karakternya mutlak dibutuhkan bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tetapi di lingkungan sosial dan juga di lingkungan rumah. Bahkan sekarang ini pesertanya bukan lagi anak usia dini hingga remaja, tapi juga meliputi usia dewasa. Di zaman ini, dunia, bahkan kita pun yang masih berkarya di tahun ini pasti akan merasakan perasaan sama. Tuntutan dari berbagai kualitas sumber daya manusia pada tahun 2021 mendatang tentunya akan membutuhkan karakter yang baik. Karakter merupakan kunci dari salah satu keberhasilan individu. Dan ini ada peran keluarga. Peran keluarga pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, atau pemerintah. Sekolah sebagai pembentuk kelanjutan pendidikan dalam keluarga, sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat utama Rasulullah SAW, menganjurkan, ajarkanlah anak pada usia sejak lahir sampai 7 tahun bermain. Ajarkan anak peraturan atau adab ketika mereka berusia 7 sampai 14 tahun. Pada usia 14 sampai 21 tahun, jadikanlah anak sebagai mitra orang tuanya. Ketika anak masuk ke sekolah, mengikuti pendidikan formal, dasar-dasar karakter ini sudah terbentuk. Anak yang sudah memiliki watak yang baik biasanya memiliki achievement motivation yang lebih tinggi karena perpaduan antara intelijensi, quotient, emosional, dan spiritual sudah terformat dengan baik. Peran orang tua dalam mewujudkan kepribadian antara lain, kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya, dan yang kedua, orang tua harus menjaga ketenangan lingkungan rumah dan menyikapkan ketenangan jiwa anak-anak, dan ketiga, saling menghormati antara kedua orang tua dan anak, dan yang keempat, mewujudkan kepercayaan, dan yang kelima, mengadakan kumpulan dari rapat keluarga atau kedua orang tua dan anak. Dan yaitu sekarang yaitu peran sekolah. Jadi lingkungan rumah atau keluarga anak dapat dikatakan menerima apa adanya dalam menerapkan sesuatu perbuatan. Maka di lingkungan sekolah sesuatu hal menjadi mutlak adanya, sehingga kita sering mendengar anak mengatakan pada orang tuanya, "Bu guru begini, bukan begitu." Ini menunjukkan bahwa pengurus sekolah sangat besar dalam membentuk pola pikir dan karakter anak. Namun, hal ini pun bukanlah sesuatu yang mudah tercapai tanpa ada usaha yang dilakukan untuk menjadi bapak dan ibu guru seperti dalam ilustrasi di atas. Yang ke-1, membiasakan siswa berbudaya Islam, sapa, senyum, dan salam. Dan yang kedua, tiba di sekolah mengucapkan salam sambil salaman dan cium tangan dengan guru. Yang ketiga, menyapa teman, satpam, penjual di kantin, atau yang lainnya. Dan yang keempat yaitu peran masyarakat. Di sini peran masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya membentukkan karakter anak bangsa. Dalam ini hanya dimaksud dengan masyarakat di sini adalah orang yang lebih tua yang tidak dekat dan tidak dikenal, tidak dimiliki ikatan famili.
yaitu tidak memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat dekat. Itulah peran masyarakat yang dimaksud dalam saya yang menjelaskan tentang ini. Dan orang-orang inilah yang dapat memberikan contoh, mengajak atau melarang anak dalam melakukan suatu perbuatan. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat yaitu 1. Membiasakan gotong royong, misalnya membersihkan halaman rumah, masing-masing membersihkan saluran air, menanami perkebunan, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.